Saya langsung sapa rekan saya Irin Wardani, produser lapangan CNN Indonesia yang tengah berada di Semarang, Jawa Tengah. Selamat sore Irin, apa yang bisa Anda bagikan sore ini bersama kami perkembangan pemeriksaan terhadap Aibda Robik? Ya, selamat sore Heranov. Perkembangan pemberitaan mengenai atau kelanjutan kasus yang melibatkan Aibda Robik yang menembak salah satu siswa SMKN 4 Semarang ini memang masih terus bergulir dan menjadi perhatian khususnya di kota Semarang sendiri karena beberapa waktu lalu bahkan kawan-kawan masyarakat Semarang itu mengadakan malam mengenang korban sendiri seperti itu, korban Gama, untuk kemudian menuntut keadilan untuk Gama karena memang narasi-narasi yang kemudian dimunculkan oleh pihak kepolisian ini membuat curiga dari beberapa pihak seperti itu. Selain dari keluarga, publik juga merasakan ada kejanggalan-kejanggalan. Heranov, tadi saya sempat berkunjung ketika tiba di Semarang, saya langsung berkunjung ke Polda Jawa Tengah sendiri untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini. Apakah benar Gama menjadi anggota gangster sendiri seperti yang dibilang oleh pihak kepolisian, bahkan dalam rapat dengar pendapat dengan pihak DPR, Kombes Irwan juga mengatakan selaku Kapolres Tabes Semarang sendiri mengatakan bahwa Gama adalah anggota gangster dan saat itu sedang melakukan tawuran atau bahkan sudah melakukan tawuran dan Aibda Robik melakukan pengejaran seperti yang diterangkan dalam CCTV. Tapi kemudian ketika saya bertanya, karena dari gerak-geriknya Aibda Robik sendiri, kalau kita lihat jatuh, sempoyongan dan segala macam, saya bertanya apakah Aibda Robik sudah menjalani tes urin untuk mencari tahu ada substans atau kondisinya, apakah dalam keadaan sadar atau di bawah pengaruh alkohol atau narkoba. Dari pihak kepolisian sendiri, dari Polda Jawa Tengah sendiri mengatakan bahwa Aibda Robik sendiri clear atau bersih dari pengaruh-pengaruh zat adiktif seperti narkoba ataupun alkohol seperti itu. Dan polisi Jawa Tengah sendiri, Polda Jawa Tengah sendiri mengatakan bahwa ini jelas-jelas adalah kasus tawuran dan penembakan yang dilakukan oleh Aibda Robik sendiri seperti yang dikatakan oleh Kombes Pol Irwan, Kapolres Tabes Semarang dalam rapat dengar pendapat dengan DPR itu mengatakan bahwa ini ada kesalahan prosedur. Memang tidak seharusnya anggotanya atau anggota kepolisian menembakkan senjata ke arah massa seperti itu atau ke orang lain. Namun kemudian yang menjadi pertanyaan apakah memang dari peristiwa ini bermula dari tawuran. Saya sudah bersama dengan pengacara keluarga, pengacara dari Gama sendiri yang akan menjelaskan posisi Gama seperti apa. Karena ada banyak pihak yang mengatakan Gama ini memang anak yang berprestasi, tidak pernah terlibat dalam kasus apapun kenakalan remaja pada umumnya. Selamat sore, Bang Zainal. Selamat sore Mbak Irin. Sehat-sehat ya? Sehat, Pak. Ini langsung dari Jakarta ini. Betul sekali, dari Jakarta langsung ketemu sama Bang Zainal. Bang Zainal, ini kalau dibilang bahwa Gama adalah anggota gangster, tapi tadi penjelasan dari Polda sendiri mengatakan bahwa setiap anggota gangster itu justru tidak saling tahu menahu satu sama lain. Nah, apakah keluarga mengetahui? Karena remaja pada umumnya pasti ada pengen berekspresi, tentu saja pengen eksis. Yeah. Sepak terjang Gama sendiri seperti itu yang sudah dihimpun oleh pihak keluarga seperti apa? Ya, jadi saya hari Senin sudah melakukan pengumpulan data kaitan dengan 3 anak, bukan satu korban ya, 3 orang yang ditembak loh. Yang 1 meninggal dunia, yang 2 keserempet dadanya, terus masuk ke ketiak, mengantem ke yang bonceng, tembus ke mana, ke lengan sampai bersarang di situ ya. Jadi 3 yang tertembak ya. Awalnya ditembak lah ya. Senin saya sudah mengumpulkan anak-anak baik dari komunitasnya dia kan Paskibra, pasukan pengibar bendera itu. Dia terkenal baik, enjoy, kalau nggak ada anak itu kurang keren katanya, karena bisa bikin suasana jadi hidup. Itu dari kelompok Paskibra ya, ekstrakurikuler Paskibra. Kemudian dari yang satu kelas ada kesaksiannya kok, karena waktu itu ketika saya kumpulkan untuk ngomong disaksikan puluhan wartawan dan disaksikan wakil kepala sekolah dan guru-guru. Guru BK-nya juga ngomong, koordinator BK, nggak ada catatan
baik di internal maupun di luar. Karena BK itu kan mencatat perilaku anak, baik perilaku di sekolahan maupun informasi yang dari luar. Nggak ada catatan jelek ya ketika anaknya. Termasuk teman kelas, wali kelas juga ngomong nggak ada masalah, nggak ada masalah. Mas Zainal, tapi dalam rapat dengar pendapat, selain CCTV yang kita sudah lihat di media massa, yang tersebar sebelumnya viral di media sosial juga ada satu tayangan yang menyebut-nyebut, ini tayangan tangkapan layar dari handphone. Ya. Mas Zainal sudah melihat tangkapan layar tersebut yang menyatakan bahwa yang mengumpulkan untuk tawuran adalah Gama sendiri. Saya belum lihat, karena memang saya tidak diperlihatkan. Kalau dikatakan itu gangster, ya saya mau tanya, definisi gangster apa? Syarat dikatakan gangster apa? Kan gitu. Jadi jangan menstigmakan lah ya, jangan distigmakan, masih anak, masih muda, masih sekolah, kemudian distigmakan sebagai gangster, apalagi kok sudah meninggal dunia ya. Saudara kita itu Adinda, GRO itu. Yang lain itu masih punya masa depan yang panjang, dan saya yakin masih punya masa depan cerah itu ya. Kalau kemudian misalnya anak kayak zaman dulu, saya kan sukanya berkelahi, saya suka berkelahi dulu, berkelahi tapi kalau sudah kalah di bawah teluk selesai kan gitu. Nah sekarang kan mungkin eranya sudah beda, tapi tolong jangan distigmakan gangster atau dia masuk kelompoknya gangster dan sebagainya. Mereka bertiga teman sekolah yang baik ya, dan saya juga sudah tanya ke tetangga, Pak RT ngomong dia baik di kampung gitu loh ya. Kenapa Gama dan teman-temannya melintas daerah Paramon itu, daerah tempat kejadian perkara itu di pukul 12 malam atau sekitar 11-12? Ya, anak muda Mbak, anak muda ketika malam minggu kan dolan kadang sampai pagi juga kan. Anak muda loh, ketika dia mungkin pingin ketemu temannya, atau mungkin ada istilahnya mungkin terpancing terus datang kan, ya bisa juga terjadi. Tapi kan saya nggak tahu persis ya, saya nggak tahu persis. Kalau senjata yang ditunjukkan pada saat polisi merilis bahwa Gama dan beberapa orang ini adalah kelompok gangster itu, kan polisi sempat merilis senjata. Apakah sebagai alat bukti, dan kemudian itu akan jadi alat bukti untuk maju ke penyelidikan berikutnya? Mas Zainal sudah diberitahu bahwa itu alat bukti yang diberikan oleh pihak polisi untuk menjerat Gama dan teman-temannya sebagai pelaku tawuran. Ya, apa sudah terjadi tawuran? Saya tanya, sudah terjadi tawuran nggak? Saya tanya dulu kepada polisi toh. Ada terjadi tawuran saling serang nggak? Satu. Yang kedua, saya justru mau tanya Mbak, ini jangan anaknya saja yang selalu di profiling ya, yang selalu dikuliti. Tolong pelakunya, pelaku yang nembak, karakternya bagaimana? Apakah dia memegang senjata itu masih artinya masih sesuai kompetensinya enggak? Karena orang polisi yang memegang senjata itu harus dites dulu Mbak. Baik tes kejiwaan, psikotes, terus kemudian bagaimana mengendalikan emosi seperti itu, dan juga tes untuk kepiawaian menembak. Itu harus ada tesnya. Itu sudah dilakukan belum? Kan ada evaluasinya. Berapa bulan sekali atau setahun sekali sudah dilakukan belum oleh Kapolres Tabes, kan gitu. Jadi jangan anak terus loh. Tapi polisi itu juga di profiling gitu loh. Oknumnya itu dia di Satres Narkoba ya. Jam segitu dari mana? Apakah dia dari kantor? Dia kan penyidik. Di atas jam 12 malam loh. Dari kantor atau lepas piket atau mau kemana? Kan rumahnya Gunung Pati, arahnya ke sana. Jadi tolonglah ya, terbuka saja. Kalau memang dia salah ya sudah diberi sanksi. Karena menimbulkan matinya seseorang ya sesuaikan sanksinya.
Kalau memang itu aturannya dipecat ya dipecat gitu loh. Jadi nggak usah apa ya, nggak usah saling otot-ototan. Polisi harus membersihkan diri. Ayo, institusi polisi menjadi institusi yang sebagai pelindung masyarakat, pengayom masyarakat, harus kembali kita perbaiki dengan cara nek sing oknum sing ora apik, elek, ya sudah dibersihkan kan gitu. Terus selanjutnya gini, tanggal 1 Oktober Kapolrestabes Semarang itu mengumpulkan kreak gangster kan. Tanggal 1 Oktober mengundang tokoh-tokoh agama, mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama loh itu dihadirkan untuk melihat deklarasi pembubaran kreak dan gangster. Dikasih kaos juga loh itu, keren kan? Loh kok sekarang masih ada gangster toh? Aku tanya, piye kuwi wong jare wis bubar. Sudah ada deklarasi di depan petinggi Polri. Berarti gagal dong Pak operasinya? Ya nggak tahu masyarakat yang menilai, makanya jangan euforia lah gitu. Ini pertanyaan terakhir, kemarin sudah ada rapat dengar pendapat dengan Kapolrestabes Semarang. Reaksi keluarga atau tanggapan keluarga terhadap rapat dengar pendapat itu seperti apa? Ya, kalau keluarga yang meninggal jelas tidak terima. Satu-satunya anak, dia anak sudah tidak punya ibu loh. Kalau nggak punya ibu apa ya artinya? Iya, dia piatu Mbak. Satu-satunya anak sekarang meninggal. Bapaknya mencari anaknya itu 12 jam Mbak. Baru ketemu. Itu pun pihak kepolisian tidak memberi tahu. Harusnya kan siapa yang harus memberitahu? Wong kondisi waktu itu sudah ketika dia temukan sudah meninggal di dalam peti mati Mbak. Orang tuanya itu. Orang tua yang saya dampingin. Ini satu lagi, tadi dari pihak kepolisian mengatakan kesusahannya mereka atau kesulitannya mereka mencari identitas dari Gama ini sendiri siapa sebenarnya itu karena dia tidak membawa identitas. Tapi dari keluarga sempat mengatakan bahwa semua identitasnya Gama termasuk ponselnya itu disita polisi. Itu benar Pak? Kalau sekarang memang semuanya disita kok. Ponselnya punya siapa? A, umur 17 tahun, ponselnya punya S, 16 tahun, dan punya Gama di kantor polisi semua. Tapi Gama waktu itu memang membawa ponsel? Kemungkinan bawa, karena kan bawa tas kan, jadi dikumpulkan di tas kalau nggak salah. Jadi pernyataan polisi bahwa kesulitan mencari identitas Gama karena tidak memiliki identitas, baik itu kartu identitas ataupun ponsel itu tidak masuk. Kalau ponselnya Gama sih waktu itu ada di situ ya. Tapi justru yang baru diminta itu kalau nggak salah itu punya S dan punya A. Itu pasca kejadian? Iya, pasca kejadian. Jadi pada hari kejadian Gama ditemukan meninggal? Kelihatannya ya, saya nggak ngerti persis ya. Saya nggak ngerti persis karena ketiganya itu juga tidak tahu kalau Gama tertembak. Jadi S dan A tidak tahu kalau Gama tertembak sampai mati pun nggak ngerti. Sampai terbunuh nggak ngerti. Terima kasih Bang Zainal Ya. Sudah mendampingi keluarga juga. Terima kasih. Semoga segera mendapat keadilan ya bagi Insya Allah, keluarga atau harus bagi banyak adil. pihak. Nah, Heranov, itu tadi perbincangan saya untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataan dari pihak kepolisian dari sisi keluarga sendiri, karena memang tadi saya bertemu dengan Kabid Humas Polda Jawa Tengah sendiri mengatakan bahwa kesulitannya mencari identitas Gama seperti apa karena tidak membawa identitas apapun, tapi keluarga sudah mengakui bahwa Gama, ponselnya, kemudian kartu identitas, kartu pelajarnya, semuanya itu sudah disita oleh pihak kepolisian. Kita tinggal mencari tahu kapan sebenarnya identitas atau barang pribadi Gama ini disita. Apakah hari kejadian atau pasca kejadian penembakan tersebut. Dan kemudian update-nya adalah untuk Aibda Royk sendiri sebagai pelaku penembakan akan menjalani sidang etik dan juga sidang pidana dalam kasus penembakan ini seperti itu. Dan ketika saya bertanya apakah ini akan dilakukan secara terbuka terutama untuk sidang etiknya, itu nanti akan dipertimbangkan, dibicarakan lebih lanjut oleh pihak kepolisian dan juga untuk jadwal rekonstruksinya, karena memang menurut pihak kepolisian mereka harus menuliskan kembali narasi-narasi atau menyusun kembali narasi-narasi dari banyak saksi yang berada di lokasi kejadian. Seperti itu, Heranov.
Terima kasih Irin Wardani untuk update kasus Gama di Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.